Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus telah bangkit, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil dalam perayaan Fijili Paskah mengisahkan bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil dalam perayaan Fijila Paskah menampilkan kisah kebangkitan Yesus. Kisah kebangkitan Yesus sangat menarik dan luar biasa. Sebab kisah kebangkitan Yesus diceritakan secara khusus dan detail dalam keempat Injil. Hal ini tentu perlu kita pahami, sebab peristiwa kebangkitan Yesus dari alam maut merupakan inti dan pokok dari iman Kristiani. Terkait kebangkitan Yesus, Rasul Paulus berkata, "Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Yesus Kristus." Saudara-saudari terkasih, perayaan malam Paskah atau biasa disebut Fijili Paskah banyak dipenuhi oleh simbol-simbol atau lambang yang mau menggambarkan perjalanan
karya keselamatan Allah dalam diri Yesus. Sekarang kita akan melihat 4 unsur pokok dalam perayaan Fijili Paskah. Pertama, upacara cahaya. Perayaan Fijili Paskah diawal dengan upacara cahaya yang menjadi lambang kebangkitan Tuhan. Kita menyalakan lilin dengan mengambil api dari lilin Paskah. Kita diharapkan menjadi lilin yang menyala atau terang dalam hidup kita bersama dimanapun dan kapanpun. Dengan lilin yang menyala dapat memperjelas aneka masalah, mempermudah orang melangkah, menggairahkan dan menggembirakan orang lain. Lilin yang bersinar terang berarti juga menjadi petunjuk atau arah bagi orang lain menuju kepada keselamatan atau kebahagiaan sejati. Kedua, liturgi sabda. Dari upacara cahaya, kita beralih ke liturgi sabda. Semua peristiwa yang tercantum dalam kitab suci yang dibacakan pada malam ini menegaskan bahwa perayaan Paskah merupakan pembaharuan seluruh ciptaan Allah yang dibebaskan dari dosa dan maut serta menerima keselamatan. Saudara-saudari terkasih. Ketiga, liturgi baptis. Dalam perayaan Fijili Paskah juga diadakan pembaruan janji baptis. Peristiwa baptis bagi orang Katolik adalah peristiwa penting, bukan hanya dari segi lahiriah, tetapi juga dari segi batiniah. Santo Paulus berkata, dalam pembaptisan, kita telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematiannya. Maka kita juga akan menjadi satu dengan Yesus dalam kebangkitannya. Maka jika kita merayakan Paskah, berarti kita wajib bangkit dari kedosaan dan membangun hidup baru dalam rahmat kebangkitan. Barang siapa yang mengikuti Kristus, mematikan dosa dalam dirinya dan hidup bagi Allah. Keempat, liturgi Ekaristi. Perayaan ini ditutup dengan liturgi Ekaristi yang menggambarkan persatuan erat dan mesra Allah dan manusia. Manusia yang berdosa berkat jasa Yesus Kristus boleh turut serta dalam perjamuan anak domba. Semoga perayaan Paskah 2024 ini membangkitkan semangat kita untuk menjadi terang bagi sesama, membangkitkan semangat dalam mewartakan kasih-Nya, semakin setia pada ajaran kebenaran, dan berusaha untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Apakah sudah membulatkan tekad dan niat menjadi terang Kristus dan memberikan inspirasi bagi sesama untuk bangkit menjadi manusia baru? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas peristiwa kebangkitan-Mu. Melalui kebangkitan-Mu, Engkau telah menggembirakan dunia dan mengubah pandangan kami bahwa kematian merupakan jalan menuju kehidupan yang kekal. Bantulah kami untuk bangkit menjadi manusia baru. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.